Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita pada subtema 2, pemimpin idolaku, halaman 53 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen. Ya, efektif untuk laptop dan komputer. Untuk yang HP langsung saja masuk ke channel, cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Ya, saya yakin mudah didapatkan karena sudah saya susun biar enak ditemukan. Ya, kita akan bahas ya subtema 2, pemimpin idolaku. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Ya, apa yang telah diperbuatnya sehingga ia menjadikan pemimpin idolamu. Semua orang pasti punya pemimpin idola dan banyak sekali pemimpin-pemimpin besar yang sangat menginspirasi hidup kita. Ya, kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki di sekitar kita. Banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakan. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Iya, tentu saja banyak ya. Ya, misalnya sebagai seorang Muslim, Pak Ali sangat mengidolakan Rasulullah ya, Muhammad. Ya, itu. Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Atau Pak Ali juga sangat mengidolakan ayahnya Pak Ali, ya, ya ayah misalnya. Ini adalah pemimpin idol, salah satu pemimpin idolanya Pak Ali, ayahnya Pak Ali sendiri. Mengapa kamu mengidolakannya? Nah, tuliskan idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengalaman, nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Ya. Jadi tuliskan pemimpin idolamu. Salah satu pemimpin idola adalah ayah saya. Ya, ayah saya adalah pemimpin idolaku. Ayahku adalah pemimpin idolaku gitu ya. Ayahku adalah pemimpin idolaku. Idolaku. Ya. Nah, jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukan. Ya, ayah ya adalah orang yang tegas, ya, tetapi lembut. Nah, tegas terhadap aturan, lembut dalam ngomong, dan ayah saya ini orang yang humoris, juga humoris, sehingga ya, kalau ada masalah berat, ya, sehingga jika ada masalah berat, ya, masalah tersebut bisa dihadapi dengan hati yang riang karena kita itu kayak diajak ketawa gitu ya. Nah, sehingga jika ada masalah berat atau saya anggap berat waktu itu, ya ayah selalu memberi nasihat ya dengan menyertakan humor. Ya, humor. Sehingga ya pesannya mudah saya terima. Ya, mudah saya terima. Dan suasana tidak menyekam. Nah, tidak mencekam. Ya. Ayah juga seorang pengajar yang baik. Ya, ayah juga pengajar yang baik, dan teman yang enak, dan teman sekaligus teman yang bisa setiap saat diajak bermain. Teman yang setiap saat ya bisa diajak bermain. Nah, ayah saya dulu suka mengajak saya bermain logika dengan bermain catur. Ya, ayah suka mengajak
bermain catur. Nah, tetapi ya selalu memberi saya kesempatan untuk menang dan selalu sengaja mengalah. Ya, selalu sesekali ya sengaja mengalah ya, dan sesekali sengaja mengalah agar ya, dan sesekali sengaja mengalah ya, agar saya bisa merasakan kebanggaan sebagai pemenang ya, agar saya ya bisa bangga sebagai pemenang. Waktu itu Pak Ali nggak menyadari kalau ayahnya Pak Ali itu sengaja mengalah ya, tapi setelah Pak Ali dewasa baru ingat, oh berarti dulu itu sengaja mengalah ya, pura-pura salah langkah ya, waduh salah langkah, wah tapi kan nggak bisa, aturan tetap ditegakkan ya, walaupun salah langkah tetapi tidak boleh kembali ya, istilahnya dulu ngeban atau ngaret nggak boleh. Jadi ya akhirnya Pak Ali memenangkan. Jadi tegas, lembut terhadap aturan, tegas. Jadi aturan dalam bermain sekak tidak boleh mundur lagi setelah maju, tapi menggunakan aturan yang diberikan itu untuk sengaja mengalah, sehingga Pak Ali dapat kesempatan menang, akhirnya memiliki percaya diri. Yaitu yang salah satu momen atau saat dimana Pak Ali merasakan kebijaksanaan dari orang tuanya Pak Ali. Ya, diskusikan tulisanmu dengan tulisan temanmu satu kelompok. Adakah persamaan antara hasil tulisanmu dengan tulisan mereka? Ya, gabungkan nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan yang patut diteladani. Tulislah ketiga nilai tersebut pada kotak yang disusun, bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak sebelah kanan. Ya, pemimpin idola ya, di sini saya menceritakan ayahnya Pak Ali sendiri. Ya, nah, nilai yang pertama itu tegas. Beliau itu orang yang tegas. Ya, tegas artinya beliau adalah mengajarkan kedisiplinan. Ya, jadi mengajarkan kedisiplinan, membagi tugas ya, dan harus dilakukan, kalau enggak bisa mendapatkan hukuman dulu ya. Yaitu misalnya untuk membersihkan rumah. Ya, Pak Ali ada 3 bersaudara. Kalau Pak Ali menyapu dalam rumah, yang satu menyapu luar rumah, dan yang satu membersihkan sepeda, mengelap kendaraan, dan itu digilir. Ya, berputar terus. Jadi semua ya 3 bersaudara selalu mendapatkan beban yang sama, disiplin ya, dalam semua diberi porsi dalam bekerja. Semua anggota keluarga ada tugas yang harus diberikan, yang harus diselesaikan, dan harus disiplin diselesaikan. Ya, tentu saja disiplin dalam beribadah juga. Ya, mengajak sholat berjamaah misalnya. Ya, kemudian aturan jelas. Ya, aturan jelas. Ya, memberikan aturan dengan jelas. Artinya kita tahu kapan kita melanggar dan kapan kita tidak. Ya, kita tahu ya sejauh mana kita sudah menyelesaikan tugas. Nah, kita menyelesaikan tugas. Nah, aturan jelas ini melatih tanggung jawab. Ya, semua orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan tanggung jawab itu akan dievaluasi. Ya, dievaluasi akhirnya ditanyai, bagaimana? Sudah selesai? Ya, apa ada kesulitan? Nah, gitu. Terus kemudian nah ini akhirnya melatih tanggung jawab, Memang dalam melatih tanggung jawab ini agak keras. Dulu Pak Ali juga sempat mengeluh ya, waduh kok kayak gini ya, keras gini ya. Jadi kalau sudah dikasih tugas harus diselesaikan dengan baik ya.
Jadi mengevaluasi tugas yang diberikan. Ya. Tugas yang diberikan. Ya, sempat ada saatnya Pak Ali juga iri dengan anak tetangga yang nggak dikasih tugas, ya dibiarkan rebahan gitu. Tapi kok ini ayahnya Pak Ali, bapak kok ngasih tugas ya? Nggak seperti anak-anak tetangga yang nggak dikasih tugas gitu ya. Sempat ada rasa iri kan, waktu itu Pak Ali masih kecil dan belum paham apa yang ini ya, apa yang ingin diajarkan oleh ayahnya Pak Ali. Ya, nilai yang kedua yang diingat Pak Ali itu ayah ini orang yang bijaksana. Ya, beliau itu adalah guru yang sabar. Pada intinya guru yang sabar. Ya, saya ingat beliau yang mengajarkan Pak Ali untuk berhitung, ya mengajarkan untuk berhitung dengan cara sederhana. Ya, mengajar berhitung, terus mengajar untuk membuat ketupat. Itu susah loh ya untuk anak kecil ngajarkan seperti itu, saat menganyam ya. Beliau adalah guru yang sabar. Ya, masih ingat saat-saat Pak Ali itu diajari ya cara perkalian, pembagian, terus cara menyelesaikan tugas ya, bikin kerajinan tanpa banyak membantu sebenarnya. Jadi hanya memberi nasihat, memberi contoh gitu ya. Kemudian beliau adalah teman bermain yang menyenangkan. Teman bermain. Ya, beliau selalu menyempatkan waktu untuk bermain. Dulu permainan yang paling kami sukai adalah catur. Ya, permainan yang benar-benar melatih logika. Ya, dulu catur. Mungkin ayahnya Pak Ali memilih catur ini karena memang benar melatih logika, melatih strategi. Ya. Logika. Ya, tidak hanya bermain yang asik saja, tetapi benar-benar mengasah logika, mengasah strategi. Ya. Kemudian selain itu ayah juga sumber inspirasi. Ya. Dan menyampaikan inspirasi itu sering dengan dongeng, ya jadi nggak terasa ya, suka mendongeng, ya hampir setiap malam, setiap mau tidur itu selalu ada dongeng yang sudah disiapkan, dan itu bersambung, bisa bersambung, ya bersambung berepisode-episode. Jadi banyak sekali buku yang dibaca dan dihafal, tidak baca buku enggak. Dihafal terus disampaikan. Nah, nyampaikannya seperti dalang gitu. Jadi ada suara, walah lele anak pelanang. Lucu sekali. Jadi dia itu suka menirukan suara burung, suara apa itu. Jadi enggak bosan. Apalagi dulu enggak banyak seperti gadget seperti sekarang ini ya. Suka mendongeng, ya memberi nasihat, ya ngobrol saat habis makan. Ya ini bijaksana menurut saya. Ya nasihat yang diberikan bukan kayak menghakimin, kayak diajak bermain, diajak berpetualang gitu. Terus yang jelas ayah juga sayang keluarga. Ya keluarga. Ya, selalu menyempatkan waktu untuk rekreasi. Waktu kecil, sering Pak Ali ada foto-fotonya, rekreasi, ya. Ke Borobudur, ke Prambanan, ke Karangkates, macam-macam di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Ke Surabaya ya, ke kebun binatang. Wah, itu menyenangkan sekali dulu, menyempatkan rekreasi, terus senang menemani belajar ya. Ya, senang menemani saat belajar. Ya, jadi kalau ada kesulitan adalah tempat yang untuk bertanya. Dulu Pak Ali kalau lihat tampilan ludruk atau wayang itu nggak enak kalau nggak ada ayahnya Pak Ali, karena nggak ada orang yang mengartikan bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa yang di pewayangan itu kan agak susah ditangkap. Nah, kalau ada ayahnya Pak Ali, wah ini ya gimana terus gimana, selalu Pak Ali banyak bertanya ya.
dan dijawab itu dengan sabar, ya. Kemudian suka memberi hadiah saat berprestasi, memberi hadiah atau pujian saat Pak Ali berprestasi, saat berprestasi, atau mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Nggak harus ranking 1, enggak. Prestasi-prestasi kecil itu dipuji, ya. Ya Pak Ali dibesarkan hatinya. Agar apa? Hal positif itu terus dilakukan, ya, maksudnya ke sana. Nah, ini adalah tokoh idola. Ya. Sampaikan hasil kerja kelompokmu kepada teman satu kelas. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaannya? Mungkin ada persamaannya, mungkin ada perbedaannya. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja pemimpin idola di kelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ya, di teman sekelasmu, ya. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu, ya. Mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan. Catatlah hasil diskusimu. Kamu bisa memberi contoh. Badru, kepala desa, menjalankan program budaya tegur sapa, ya. Kemudian ada Pak RT, ya, RT-nya Pak Ali, ya, namanya Pak Arindra, ya, ini adalah RT, ya, dia di bidang sosial, ya, ya, selalu menginspirasi warga untuk guyup dan rukun, ya, selalu menginspirasi warga untuk guyup dan rukun, ya, guyup dan rukun. Guyup itu artinya rukun gitu aja, ya. Guyup itu bahasa Jawa, untuk rukun, ya. Jadi kehidupan di RT itu menjadi sangat menyenangkan. Misalnya sama-sama menanam sayuran di tanah kosong, ya, itu benar itu. Pak Ali bener-bener pagi-pagi itu ada Pak RT datang, ya, ketok-ketok pagar gitu ngasih hasil sayurnya karena Pak Ali nggak ikut metiknya, ya. Jadi ini apa ya? Beliau sangat memperhatikan kerukunan warga, keguyuban, kebersamaan, ya. Nah, kalian bisa tokoh-tokoh di lingkungan sekitar, misalnya RW melakukan apa, ya, pembangunan di kampung kalian atau apa, boleh dituliskan, ya. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kadang-kadang pemimpin ada teman-teman kita sendiri, misalnya ketua kelas, ya, ketua kelas bisa, ya. Apa kelebihan ketua kelas kalian? Apakah ketua kelas kalian bisa memotivasi, misalnya, ya, pandai memotivasi? Boleh jadi, ya, tidak harus orang yang sudah berumur, ya, dewasa, ya. Anak-anak pun ada jiwa-jiwa pemimpin, ya. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu tentang lembaga tempatnya bekerja, bertugas, atau manfaat kelembagaan dalam tabel berikut. Perhatikan contoh sebelum mengerjakan tugasmu. Dokter, kelembagaan rumah sakit sebagai kelembagaan sosial, tugasnya merawat warga sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan seterusnya, ya. Manfaat lembaga, tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat, dan seterusnya, ya. Nah, misalnya petugas posyandu, petugas kelembagaannya ya posyandu, ya, posyandu, ya. Posyandu ini tugasnya adalah memantau perkembangan anak, ya, memantau, membantu, ya. Saya paling ingat waktu masih punya anak kecil, ya, sering secara berkala ke posyandu dibantu memantau perkembangan anak di sana, memantau perkembangan berat badan disesuaikan dengan umurnya, ya, memantau perkembangan
fisik bayi. Ya, Pak Ali masih ingat dulu bayinya Pak Ali itu ditimbang, kemudian diukur tingginya, lalu dicocokkan dengan tabel. Ya, dicocokkan dengan tabel kesesuaian antara umur, tinggi badan dan berat badan. Apakah masih dalam rentang sehat atau enggak. Jadi ada batas atas, batas bawahnya. Jadi itu sangat membantu orang tua untuk melihat perkembangan anaknya. Ya. Ini salah satu contoh. Masih banyak lagi petugas-petugas yang kita seperti damkar ya, pemadam kebakaran tadi sebelumnya juga sudah kita bahas. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Pamanku lurah idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasanya memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Ya. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana dan hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata cerita dari cerita bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi, di sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tidak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintah desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercorak tanaman, pemeliharaan hewan atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Ya, aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif, dampak negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku, seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya, seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa menyertakan manfaatnya bagi dirimu dan sekitarmu. Ya, misalnya membentuk kelompok belajar tanpa
tanpa memandang kemampuan, ya mungkin status ekonomi atau suku, agama, ya suku sara, ya suku, ras dan agama ya, meminjamkan alat tulis pada teman yang lupa membawa. Nah, lupa membawa, ya. Kemudian menghormati guru, tentu saja ya, menghormati guru, ya. Kemudian mendengarkan dengan baik saat guru menerangkan, dengan baik saat guru menerangkan. Ini adalah walaupun ada keinginan untuk ngobrol, ya, walau ada keinginan untuk ngobrol dengan teman. Nah, ini rela berkorban juga ini, ya. Rela berkorban, mengorbankan keinginannya demi menjaga ketertiban di kelas. Nah, lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakat. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku, bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato, mengajak teman sekolahmu membantu adik kelas atau warga lingkungan sekolah untuk belajar membaca. Ya, membantu adik kelas atau warga lingkungan rumah untuk belajar membaca. Ya. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari. Ya. Mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga lingkungan rumah untuk membaca. Ya. Teks pidato harus memuat salam pembuka, berisikan kalimat sopan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Ya, jika kamu membantu adik kelas atau warga lingkungan rumahmu untuk membaca, ya. Nah, kita lihat. Oh, ini sudah habis ya. Nah, kita lanjutkan. Inti, ya, berdasarkan pembahasan topik yang secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Keterangan lengkap tentang topik, ya, disampaikan secara rinci. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Salam penutup berisi kalimat penutup terima kasih. Ya. Kamu akan berpidato bergiliran di hadapan adik kelas dan guru-gurumu di pertemuan berikutnya. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kepada yang terhormat, ya, kepada yang terhormat Ibu dan Bapak guru, ya, dan adik-adik yang saya hormati, ya, kepada yang terhormat Ibu Bapak guru, ya, dan adik-adik yang saya sayangi. Yang saya sayangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru dan adik-adik yang saya sayangi, ya. Pada kesempatan ini mari kita panjatkan puja dan puji syukur ya, karena kita selalu diberi kesehatan, ya. Mari panjatkan puja dan puji syukur, ya. Mungkin bisa bagi yang muslim ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya, bisa disebut itu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada pagi ini kita diberi kesempatan berkumpul di aula sekolah ini. Ya, itu aja ya. Pada kesempatan ini saya mengajak adik-adik ya yang baru masuk sekolah untuk untuk membiasakan diri untuk tidak ragu-ragu untuk ke perpustakaan, ya, untuk tidak ragu-ragu datang ke perpustakaan. Di sana banyak sekali buku-buku yang menarik, untuk dibaca. Buku adalah jendela dunia. Jendela dunia. Melalui buku kita bisa keliling dunia. Dan mengetahui banyak hal. Buku juga teman yang sangat menyenangkan. Teman yang sangat menyenangkan. Buku akan memberikan cerita-cerita lucu, akan menyajikan cerita lucu, ya, gambar-gambar yang menarik, yang akan menjadi inspirasi hidup kita, yang bisa menginspirasi hidup kita. Mari adik-adik saya undang ya untuk meramaikan perpustakaan. Adik-adik saya undang untuk meramaikan perpustakaan. Meramaikan ya, menghidupkan perpustakaan gitu ya. Ya, kalau ramai kesannya nanti perpustakaan tempatnya harus dijaga tidak terlalu ramai ya, untuk menghidupkan suasana perpustakaan, untuk menghidupkan
perpustakaan. Kakak siap membantu apabila adik membutuhkan. Ya, siap membantu bila dibutuhkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini adalah contoh pidato singkat ya, tulisannya yang agak gitu deh. Didengarkan saja ya, didengarkan, di pause, dicatat. Ya, kalian juga bisa tidak persis sama dengan ini, paling tidak kurang lebih ini memberi contoh ya, memberi contoh. Ya, bikin kalimat kalian sendiri. Saya yakin kalian bisa membuat yang lebih baik dari itu. Setelah belajar tentang pemimpin idola, setelah belajar tentang pemimpin idola, apakah menurutmu menjadi pemimpin idola mudah? Tidak. Ya, mengapa? Karena kita harus belajar banyak hal. Ya, karena kita harus banyak belajar dan rela berkorban. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kamu bisa menjadi pemimpin idola? Iya, bisa. Jelaskan ya, dengan cara menteladani pemimpin idola. Ya, saya akan menteladani, akan memperhatikan ya, memperhatikan dan menteladani pemimpin idola saya. Diskusikan dengan orang tua tentang pemimpin idolamu. Tanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki pemimpin idola. Bandingkan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemimpin tersebut. Catatlah hasilnya, bandingkan catatanmu dengan catatan temanmu di sekolah. Untuk pembelajaran 2 ya akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.